Kenapa juga BUMN harus tetap eksis? Bukan karena tadi kekuasaan dan uang. Tetapi BUMN ini punya konteks tidak hanya lokomotif tapi juga pembalance pasar. Erick Thohir salah. Loh, apa yang salah? Tidak percaya? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Dikatakan BUMN sebagai lokomotif. Lokomotif apaan? Di bidang penerbangan. Siapa yang menyediakan penerbangan ke pelosok? Apakah Garuda, Citylink? Bukan bro, tapi Susi Air yang mengambil peran ini. Susi Air itu penerbangan milik swasta, di mana BUMN jadi lokomotif. No. Alasan yang tepat. Lalu dikatakan BUMN sebagai pembalance pasar. Ini juga salah. BUMN bukan pembalance pasar, tapi semua diambil BUMN. Sekarang di daerah semua pengusaha daerah mengeluh kepada saya. Ya, dari seragam, air minum, suplai aspal diambil semua sama BUMN. Salah. Belum lagi BUMN sering mendapat perlakuan istimewa. Misal, semua perjalanan dinas PNS wajib pakai Garuda. Bukan pembalance pasar, justru menciptakan persaingan tidak adil, perusak pasar. Dan konyolnya, Garuda dapat perlakuan khusus, tapi malah bangkrut. Pertanyaannya, kok bisa Garuda dapat perlakuan khusus? Aduh bro, gimana enggak? Negara itu punya power sebagai pembuat aturan, pengawas juga. Ibarat pertandingan tinju, apakah jadinya kalau sang pembuat aturan yang adalah juga wasit, sekarang juga terjun sebagai peserta tinju? Kacau lah, pasti sang wasit dapat perlakuan spesial. Kalau perlu, aturan diubahnya demi kepentingan sang wasit. Ya betul, perusahaan swasta gagal bayar, dituntut, bahkan ownernya harus mengganti dengan harta pribadi. Tapi waktu BUMN gagal bayar, Jiwasraya, justru rakyat deposan yang disuruh tanggung kerugian. Kok tega ya? Kasihan rakyat. Perusahaan swasta main saham rugi jadi resiko perusahaan. Tapi BUMN main saham rugi malah penjual saham yang masuk penjara. Seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Aduh, kalau nggak mau rugi, cuma mau untung saja, ya jangan main saham. Saham itu kan investasi yang high risk. Untuk apa ada BUMN? Pemerintah terjun sebagai pelaku usaha. Apakah negara mau bersaing dengan rakyat sendiri? Tugas negara mensejahterakan rakyat, bukan bersaing dengan rakyat. Lalu apa untungnya BUMN? Untung apaan bro? Merugikan iya. Dan Erick Thohir tahu betul itu. Fakta menunjukkan BUMN tidak lepas dari korupsi. Ingat, Amerika tidak ada BUMN, tapi maju. Malaysia ada BUMN, dikorupsi juga, sama. 1MDB merugikan Malaysia 177,8 triliun rupiah. Tapi Cina punya banyak BUMN dan maju. Sebelum kita bahas China, kenapa korupsi terjadi di BUMN, tapi tidak di perusahaan swasta? Di Garuda, sewa pesawat dikorupsi. Di swasta, Lion Air, Sriwijaya Air, Susi Air, tidak ada uang sewa dikorupsi. Kenapa? Jiwasraya, dana simpanan digunakan untuk beli saham bermasalah. Di asuransi swasta, Indolife, tidak ada saham bermasalah. Bahkan bisa memberikan bunga simpanan yang lebih besar. Kenapa?
Karena pemegang saham swasta adalah pemilik. Tapi pemegang saham BUMN itu hanya titipan, pemilik sementara. Pemegang saham swasta mengangkat direksi, komisaris yang bisa memajukan perusahaan, meningkatkan laba. Semakin perusahaan maju, laba semakin besar, maka pemegang saham semakin diuntungkan. Pemegang saham BUMN itu pemerintah. Tapi sifatnya hanya titipan, pemilik sementara. Presiden ada batas jangka waktu kekuasaan, menteri juga demikian. Sekarang saya berkuasa, pemilik BUMN. Periode selanjutnya belum tentu. Untuk apa pikirkan BUMN periode saya tidak berkuasa? Untuk apa angkat direksi yang bersih, jujur, berkompeten? Kenapa tidak diberikan pada yang berani memberikan setoran besar? Paling gampang apa di BUMN? Cari uang. Mindah-mindahin jabatan, itu setorannya banyak dulu. Setelah direksi komisaris ini dapat posisi, ya mereka fokus bagaimana menutupi biaya uang setoran. Atau pemerintah memanfaatkan BUMN untuk alasan politik. Direksi komisaris diangkat untuk membayar biaya politik. Setelah mereka mendapat posisi, ya mereka santai-santai saja menikmati gaji, karena menganggap posisi ini adalah bayaran jasa politik. Direksi komisaris saja karena politik. Apalagi posisi di bawah lainnya. Tapi kan Erick Thohir melakukan banyak perubahan, memberantas korupsi di BUMN. Ya, Erick Thohir membersihkan BUMN itu bagus. Tapi kalau sampai ada pemikiran untuk mempertahankan BUMN atau bahkan memperbesar, membentuk holding, itu adalah pikiran yang salah. Nanti ganti menteri, ganti presiden, BUMN yang sudah bagus dikorupsi lagi, seperti yang pernah terjadi pada Garuda. Saya tidak heran kalau Garuda. Iya. Itu ini yang kedua kalinya separah ini. Dulu di masa Pak Tanri Abeng sebagai Menteri BUMN sampai menunjuk yang namanya Robi Johon untuk menghabisi ini. Mulai dari persewaan pesawat sampai tisu dikorupsi. Belajarlah dari sejarah. Apa perlu Garuda dikorupsi sampai bangkrut untuk ketiga kalinya? Jadi maksudnya kejelekan BUMN tidak bisa diperbaiki karena itu merupakan sifat alamiahnya, DNA-nya. Ya, Anda sudah mengerti sekarang. Nah, menjawab mengapa China punya banyak BUMN dan maju. Pemegang saham BUMN di China itu pemerintah. Sama dengan Indonesia. Tapi pemerintah di China bersifat kekal. Tidak ada pergantian kekuasaan. Presidennya saja yang berganti. Tapi Partai Komunis China, PKC, tetap berkuasa kekal. Jadi BUMN di China tidak dimanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek. Tapi BUMN dapat dipakai untuk melakukan misi khusus. Misal BRI memberikan kredit ke UMKM. Untuk apa negara harus punya Bank BNI, Bank Mandiri, BRI? Padahal Bank Sentral, BI, itu milik negara. Mau memberikan kredit murah ke UMKM? Ya tinggal buat regulasinya. Misal, kemarin negara mau memberikan minyak goreng murah. Kan tidak perlu BUMN. Cukup dibuat regulasinya. Bisa. Betul juga ya. Tapi bagaimana dengan argumen kalau BUMN menciptakan lapangan kerja? Ini kan BUMN sudah sepertiga kekuatan ekonomi. Yang bekerja di dalam BUMN itu kan cuma 1,6 juta. Seandainya BUMN bisa menciptakan sepertiga
dari 270 juta penduduk, sesuai dengan kekuatan ekonominya. Itu 90 juta lapangan pekerjaan. Sayangnya BUMN hanya menciptakan 1,6 juta. Lapangan pekerjaan yang dihasilkan BUMN terlalu sedikit. 1,6 juta banding 90 juta. Ya, itu pun terbatas pada mereka yang memiliki koneksi dengan kekuasaan. Pertanyaan terakhir, BUMN harus diapakan? Setuju Erick Thohir, setuju. Setuju Erick Thohir perbaiki, sehatkan BUMN. Tapi jangan disimpan. Setelah BUMN sehat, kuat, mandiri, jual dengan harga tinggi. Jangan biarkan masalah korupsi BUMN terjadi lagi, menjadi masalah untuk anak cucu kita. Selesaikan saat ini, putus rantai masalah yang terus-menerus mengikat negara ini. Tapi ya ini sulit. Penguasa sekarang tidak akan rela sapi perahnya hilang. Calon penguasa juga akan menentang kalau bakal cash flow mereka lenyap. Semoga video ini ditonton banyak orang demi kepentingan Indonesia.